podcast dari KKN kali ini. Kami mengangkat judul LGBT dan normalisasi transgender. Perkenalkan, nama saya Kerni sebagai moderator dan kedua teman saya sebagai pewawancara yaitu Kimberly dan Maria. Tak lupa juga kami mengundang narasumber terhormat yaitu Halo para pencinta podcast KKN dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Taufian. Saya diundang menjadi narasumber dalam materi kali ini. Nah, bener banget nih. Jadi kenapa sih sebenarnya kita memilih yang namanya konsep LGBT dan transgender? Jadi seperti contoh nyata yang sudah kita alami sendiri ya teman-teman, kita tuh ada banyak nyaksiin kalau LGBT dan transgender tuh udah mulai dinormalisasi di mana-mana. Dan bahkan normalisasi juga atas komunitas-komunitas LGBT. Bahkan mungkin ada juga beberapa gereja Katolik yang memperbolehkan atau kesannya memperbolehkan komunitas LGBT ini. Lanjut tujuan. Begitu kan, tadi gue salah ngomong, gue bilang Ini nggak apa-apa kan di skip di bagian dulu. Jadi tujuan diskusi kali ini kami tuh mau menegaskan bahwa diskusi bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan resmi dan pastoral Gereja Katolik mengenai isu LGBT ini. Jadi di sini kita juga mau memisahkan antara sikap terhadap pribadi dan sikap terhadap tindakan atau perkawinan homoseksual dan transgender. Jadi oke. Habis itu udah gantian P2 gue lagi. Udah kan? Iya. Terus ini udah itu tadi keempat. Oke. Udah. Itu tag pembuka. Nah teman-teman, lanjut aja kita ke bagian kedua yaitu dasar teologis dan ajaran Gereja Katolik. Nah di sini kita ada beberapa pertanyaan untuk Pak Fian. Yang pertama, Bapak Fian, secara ringkas apa dasar teologis utama Gereja Katolik dalam memandang seksualitas dan pernikahan? Dan bagaimana pandangan tersebut membentuk sikap gereja terhadap homoseksualitas dan transgenderisme? Oke baik ya, jadi kalau kita bicara soal pandangan gereja, pandangan teologis, kita mulai dulu dengan kisah penciptaan ya. Jadi pada dasarnya dalam gereja Katolik berbicara soal perkawinan, itu yang pertama soal melanjutkan keturunan ya. Jadi kalau kita berbicara soal melanjutkan keturunan, maka kita berbicara antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya kalau kita kaitkan dalam pertanyaan yang tadi, kita bicara soal kisah penciptaan yang dimana adalah hukum kodrat manusia ya, yaitu dimana alam menciptakan manusia pada dasarnya baik adanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi pada dasarnya kalau hukum dari sisi teologi atau hukum gereja, kita melihat dari sisi perkawinan, yaitu melanjutkan keturunan. Itu hukum dasar utama yang ada di perkawinan atau dari soal kita bicara soal kisah penciptaan alam. Masih Pak sebelumnya pertanyaannya, penjawabannya. Tetapi kita nih sebenarnya masih bingung benar ya, karena kan memang pada dasarnya manusia itu diciptakan berpasangan dan untuk memiliki keturunan kan. Berarti sama aja kayak cewek dan cowok tuh suami istri tuh udah dipasangkan. Nah, tapi apakah Gereja Katolik itu meyakini kalau misalnya di bumi itu hanya ada berpasangan atau kita bisa ganti-ganti yang lain kayak cinta murni lah, kira-kira? Oke, kita kembali pada konteks dasar awal ya. Kalau konteks dasar awal soal hukum perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya dalam realitas kita menemukan konsep-konsep yang lain, itu kemudian ya karena perkembangan zaman lah kita bicara ya. Tapi kalau kita kembali pada hukum dasar, yaitu hukum antara laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan Katolik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Lanjut aja ke pertanyaan kedua, yaitu gereja sering membedakan antara mencintai pendosa tapi membenci dosa. Dalam konteks LGBT, bagaimana gereja menerapkan prinsip martabat manusia? Apakah gereja menolak pribadi homoseksual atau transgender? Oke baik, kalau kita berbicara soal gereja dan manusia atau teman-teman kita yang terlibat dalam LGBT ya atau homoseksual, kalau kita kaitkan dalam konteks pendosa dan tidak berdosa, jadi gereja tidak melarang yang namanya ketertarikan terhadap sesama. Jadi kan hukum kodrat ya antara laki-laki dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki atau kan sebaliknya. Jadi gereja tidak melarang orang adanya ketertarikan antara satu dengan yang lain, tetapi gereja melarang namanya hubungan atau hubungan homoseksual ya, itu yang dilarang oleh gereja. Jadi kalau kita berbicara soal dosa, apakah pertanyaannya apakah ketertarikan antara sesama jenis itu merupakan hal berdosa? Tidak. Jadi ketertarikan itu wajar karena ketertarikan kodrat tiga. Tetapi kalau misalnya kita berbicara soal berdosa,
tindakan homoseksual itu yang dipandang sebagai hal yang tidak baik dari gereja? Ataukah dalam tanda kutip kita berbicara soal berdosanya seseorang atau homoseksual ya, sesama jenis yang melakukan tindakan homoseksual? Itu yang dikatakan berdosa dalam gereja Katolik. Jadi kalau kita berbicara soal gereja memandang orang-orang seperti itu kita berbicara dari sisi martabat manusia, kita berbicara soal keadilan. Gereja tidak menutup diri untuk menerima mereka karena kita berbicara sebagai martabat manusia. Tetapi gereja tidak menerima yang namanya berdosa dalam hal homoseksual, melakukan tindakan homoseksual. Jadi sebenarnya kalau kita tertarik sama yang sesama jenis itu belum termasuk dosa. Itu bukan suatu hal yang tidak dilarang oleh gereja. Kalau kita bicara soal berdosa, semua manusia berdosa ya. Nah, tetapi kalau kita masuk dalam konteks Menjalin homoseksual ataukah ketertarikan antara sesama jenis atau lawan jenis, itu wajar. Karena kita kita berbicara soal ketertarikan, berarti kita mengagumi ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu kan mulia kan. Jadi kita mengagumi seseorang berarti kita mengagumi karya ciptaan Tuhan. Tetapi dalam hal berdosa, maka kita bicara soal tindakan homoseksual itu yang dikatakan berdosa. Jadi gereja tidak ini ya. Gereja melarang adanya tindakan homoseksual. Jadi kan saya juga ada dengar beberapa isu tentang homoseksual ini dan juga tentang pendapat gereja. Nah, saya pun pernah dengar kalau misalnya para LGBT itu pernah bilang kalau misalnya kita kan cuma menyukai sesama jenis, kita nggak melakukan dosa apapun, kenapa kita bisa dikonsider sebagai pendosa? Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah dengar kalau Paus Franciscus ini ada isu juga kalau misalnya dia memerdekakan kaum LGBT. Apa tanggapan Bapak soal dua hal itu? Oke, baik ya. Kalau misalnya kita bicara soal manusia berdosa, semua kita berdosa ya. Karena kasus di Taman Eden manusia jatuh dalam dosa, itu semua manusia berdosa. Kemudian kita berbicara soal teman-teman kita yang masuk dalam ranah LGBT, yang kemudian dalam kehidupan realitas masyarakat, kemudian mereka diskreditkan, itu karena tindakan. Jadi persepsi masyarakat itu yang membangun konsep sehingga mereka tuh dengan sendirinya didiskreditkan dalam kehidupan masyarakat atau dijauhi oleh masyarakat. Bahkan keterlibatan mereka di dalam wilayah gereja aja dibatasi karena soal itu ya. Kemudian kita masuk pada soal Paus Franciscus, almarhum Paus Franciscus yang memberikan kesempatan kepada teman-teman kita LGBT yang masuk dalam wilayah gereja, kemudian disahkan ya, dan dikatakan bahwa diresmikan ya. Jadi Paus Franciscus tidak meresmikan mereka dalam hal soal sampai pada nikah ya, tidak. Paus hanya mengharapkan seluruh umat gereja Katolik ataupun seluruh umat di dunia menerima mereka sebagai ciptaan Tuhan. Jadi Paus tidak menginginkan bahwa semua orang itu mengabaikan mereka, karena kita berbicara soal kodrat manusia, kita berbicara soal keadilan, kita berbicara soal ciptaan Tuhan. Jadi mereka juga sesama manusia ya. Jadi karena mereka juga sesama manusia, mereka juga sama-sama ciptaan Tuhan. Dan Paus mengharapkan supaya semua umat Katolik ataupun umat di seluruh dunia untuk menerima mereka sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan. Jadi Paus tidak meresmikan ya, atau Paus tidak mengharuskan bahwa mereka harus sampai pada pemberkatan atau pernikahan. Itu Paus tidak menginginkan. Paus hanya mengajak seluruh umat manusia untuk menerima mereka sebagai manusia, sebagai ciptaan. Berarti yang ingin saya tanyakan juga, nah kalau misalnya untuk yang beragama Katolik atau Kristen itu biasanya kan ada pemberkatan. Nah saya tuh pernah nonton suatu artis luar negeri, itu tuh dia melakukan pemberkatan sedangkan mereka tuh LGBT. Dan yang sahih itu pun kayaknya pun juga pastoral gitu loh. Jadi gimana pendapat Bapak? Oke, jadi kita tetap kembali pada konsep awal ya. Jadi di dalam gereja Katolik, hukum perkawinan atau pemberkatan nikah itu yang pertama melanjutkan keturunan. Berarti kita berbicara antara laki-laki dan perempuan. Kalau kemudian kita melihat dalam perjalanan realitas masyarakat atau di dunia manapun atau negara-negara manapun, ketika mereka berjuang ya, sampai sejauh ini kan mereka terus berjuang ya, teman-teman kita yang LGBT, mereka selalu berjuang agar mereka diterima secara sah di dalam gereja Katolik ataupun gereja Kristen maupun dalam agama-agama apapun ya. Tetapi kalau kita berbicara dari sisi pemerintah, mereka sudah diakui. Ada negara-negara yang mengakui soal LGBT diresmikan secara akte nikah. Tetapi dalam pihak gereja, itu untuk secara Katolik sendiri ya, gereja tidak menerima. Gereja Katolik tidak menerima ya. Jadi kalau ada negara yang sudah meresmikan ya, sudah mengiyakan bahwa LGBT itu mereka bisa hidup berpasangan. Bahkan sampai mengadopsi anak, itu juga diresmikan ya. Tetapi dalam sisi gereja sendiri selalu kembali pada hukum dasar
hukum perkawinan dasar yaitu melanjutkan keturunan. Jadi kita berbicara soal cinta yang benar-benar dibangun ya untuk menjalin hubungan cinta kemudian menghasilkan keturunan. Itu yang diharuskan oleh gereja ya. Kurang lebih seperti itu kalau kita bicara soal konsep dasar tentang hukum perkawinan kemudian kaitkan dengan LGBT. Nah, sekarang kan ini kita bahas tentang ajaran gereja Katolik. Kalau menurut teologisme itu tuh bagaimana pandangan soal LGBT dan transgender? Oke ya, jadi seperti tadi saya katakan di awal soal dasarnya hukum perkawinan, kemudian kita berbicara soal landasan teologis, berbicara soal ciptaan Tuhan ya, dasar berkaitan dengan kodrat ciptaan Tuhan ataupun dasar awalnya ada berkaitan dengan perkawinan menghasilkan keturunan. Itu landasan utama dari sisi teologis kalau kita berbicara dari LGBT. Karena kita berbicara soal keturunan ya, cinta yang kemudian menghasilkan keturunan. Gereja sebagai alat ya, gereja sebagai alat untuk mempersatukan kedua insan dalam gereja Katolik dengan tujuan landasan awal soal melanjutkan keturunan. Kemudian LGBT yang kita kenal bahkan sampai transgender, ya kan kita kenal kan banyak transgender ya, operasi plastik lah misalnya. Jadi itu pada dasarnya sudah melanggar ya, melanggar hukum kodrat ciptaan Tuhan ya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu pada dasarnya seperti yang kita kenal. Kemudian dalam perjalanan, ketika manusia misalnya yang transgender atau LGBT yang tidak menerima siapa mereka, kemudian melakukan namanya operasi plastik ataupun transgender yang dalam bentuk lainnya, itu sebenarnya mereka sudah melanggar hukum kodrat Tuhan sebagai manusia. Karena Tuhan tidak menginginkan bahwa manusia itu akan berubah bentuknya. Karena pada dasar Tuhan menciptakan manusia itu seperti itu, utuh seperti itu. Jadi ketika manusia melakukan tindakan yang mana kita kenal transgender, berarti dengan sendirinya mereka melanggar hukum kodrat Tuhan soal penciptaan. Jadi sama aja kayak yang udah diciptakan Tuhan malah dibuat kembali diciptain manusia gitu ya Pak? Berarti di satu sisi manusia sudah melanggar hukum kodrat ya. Dengan sendirinya kita bicara soal yang teman-teman transgender ya ataupun yang LGBT, dengan sendirinya mereka tidak menerima siapa mereka. Mereka tidak menerima diri mereka seutuhnya. Makanya mereka mau tidak mau harus namanya operasi plastik atau transgender. Kalau harus seperti itu karena di masyarakat banyak ya. Bahkan orang mengeluarkan begitu banyak uang demi untuk transgender. Itu banyak ya di masyarakat ya. Nah, kita langsung lanjut aja ke bagian ketiga, isu transgender dan respon pastoral. Nah, saya ingin tanya nih, ada yang pertanyaan pertama, isu transgender mencakup identitas gender, yaitu yang berbeda dari orientasi seksual. Bagaimana pandangan resmi Gereja Katolik terhadap seseorang yang secara biologis laki-laki, namun mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, atau sebaliknya? Oke baik, kita selalu kembali kepada dasar ya. Tadi katakan sempat disinggung soal Paus Fransiskus ya. Kemudian telah saya jelaskan bersama tadi soal Gereja Katolik hanya mengharapkan kepada seluruh umat Katolik atau seluruh umat Indonesia untuk menerima mereka sebagai manusia, untuk menerima mereka sebagai manusia, dan dalam konsep atau kaitan dengan tindakan transgender atau ketika mereka dilahirkan pertama sebagai laki-laki, kemudian mungkin dalam perjalanan waktu mereka hidup dalam tengah lingkungan masyarakat yang mana perlakuan orang tuanya itu bukan kehendak mereka ya, bukan kehendak mereka menjadi LGBT ya. Mungkin dalam perjalanan waktu sebelum mereka dilahirkan, antara ayahnya atau ibunya mengharapkan dia adalah anak perempuan. Ya contoh ketika ibunya selalu nonton film Korea ya, contoh ya. Berarti setiap hari dia nonton film Korea dan dia mengharapkan anaknya keluar sebagai perempuan ya, seperti yang dibayangkan dalam film-film Korea. Kemudian ketika dilahirkan anaknya keluar laki-laki ya, maka pertama orang tuanya stres sebagai ibu ya. Kok tidak sesuai, makanya dia perlakukan anak laki-laki itu sebagai perempuan, dibelikan boneka, disuruh masak, kurang lebih ya, bahkan dikasih pakaian perempuan dulu kecil kan, bahkan sampai didandan seperti perempuan karena memenuhi keinginan ibunya. Dan dalam perjalanan waktu pola itu membentuk pribadi anaknya. Ketika sampai di masyarakat, jadi dia bertemu dengan teman-teman sejenis dengan dia, ya seperti frekuensi ya, ya, maka dengan sendirinya mereka membangun sebuah komunitas kecil. Pergaulan seperti itu ya. Kemudian kembali ke rumah, orang tuanya menyetujui. Jadi anaknya seperti itu. Lama kelamaan dalam perjalanan waktu, anaknya sudah terbentuk. Jadi bahkan sampai ke jenjang dewasa, ketika dia melihat temannya hampir semirip-mirip, dia cepat, intinya cepat masuk. Karena perlakuan dari kecil. Jadi kesalahan pertama kita mulai dari keluarga.
Mungkin karena orang tua seperti tadi saya katakan, mamanya nonton film Korea kemudian mengharapkan anaknya perempuan, tapi munculnya laki-laki ya. Ketika digandang seperti perempuan apa segala macam, membentuk perilaku anaknya. Ketika anak itu dibilang boleh dikatakan manja di dalam keluarga, lama-lama membentuk polanya dia. Akhirnya anak itu terbentuk karena manusia itu selalu merekam apa yang telah dilakukan orang tua berwaktu kecil, akan merekam terus memori manusia atau anak kecil. Jadi sikap gereja bertadi ya, gereja tidak melarang, gereja hanya menerima mereka sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia laki-laki dan perempuan atau laki-laki. Tetapi gereja tidak menghendaki yang namanya tindakan-tindakan yang homoseksual, karena itu melanggar hukum kodrat Tuhan. Karena banyak yang kita temukan di masyarakat, bahkan ada yang membentuk komunitas sendiri, di dalamnya ada sesama jenis. Kemudian itu membentuk persepsi masyarakat bahwa mereka itu negatif. Kenapa dalam konteks negatif? Karena mereka hidup dalam satu lingkaran yang sama, laki-laki semua ya. Tetapi mereka memperlakukan mereka adalah laki-laki. Mereka tidak menerima mereka sebagai laki-laki. Dan mereka mengingini sebagai perempuan. Tetapi kita selalu kembali pada konsep awal ya. Jadi di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk meneruskan Tuhan. Itu konsep awal. Tapi dari perjalanan berkaitan dengan tanggapan gereja ataupun pastoral gereja ya, kita berbicara soal pastoral, kita berbicara soal pelayanan. Jadi tindakan gereja hanya mewakilkan atau agen-agen pastoral, misalnya guru agama ataupun katekis di dalam gereja Katolik, terlepas dari para pendeta, para pastor atau para suster, itu kita semua adalah agen pastoral untuk menjelaskan kepada mereka soal pewaktannya, soal pewaktan tentang Allah ataupun tentang Injil yang telah diberikan oleh Yesus dan kemudian terus ke para murid. Dan gereja merupakan pribadi yang terbuka untuk menerima mereka. Gereja tidak melarang, hanya persepsi masyarakat yang melarang mereka. Ketika mereka masuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani atau kegiatan-kegiatan gereja, bahkan umat atau masyarakat pun tidak menerima mereka. Artinya mereka didiskriminasi. Maka sampai sejauh ini mereka berjuang atau mereka diterima oleh gereja. Makanya kalian kenal atau kalian ketahui di masyarakat atau di video-video podcast lain atau di video YouTube apapun, mereka berjuang agar mereka diterima dalam gereja. Ya. Makanya tadi katakan soal Paulus meresmi, jadi Paulus tidak meresmikan. Paulus hanya mengharapkan kita menerima mereka, kita menempatkan keadilan di dalam mereka, supaya mereka merasa diterima oleh gereja dan oleh masyarakat. Kurang lebih sejauh ini sampai di situ kalau kita bicara soal teologi pastoral. Nah, saya juga penasaran Pak. Jadi saya ada nonton beberapa video dokumenter sebelum podcast ini. Jadi di dokumenter itu beberapa orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai gender sebaliknya. Contohnya kayak yang tadi laki-laki mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan. Nah, mereka tuh sebelum mereka memberitahukan diri aslinya sebagai identifikasikan sebagai yang lain, itu sebelumnya tuh mereka merasa tertekan dan cenderung depresi, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang bertujuan mengakhiri hidupnya karena merasa berbeda dari yang lain. Nah, apakah dengan itu gereja Katolik bisa membantu atau memberikan bimbingan kepada kaum LGBT untuk mengubah dirinya agar sama dengan yang lain, atau tetap mendukung mereka berbeda dari yang lain? Oke, kita kalau masuk dalam pertanyaan seperti itu, seperti tadi ya, gereja tidak menerima mereka kalau sampai pada kawin atau pernikahan. Gereja hanya tadi kita katakan agen pastoral ya. Agen pastoral itu memberikan arahan kepada mereka agar mereka itu diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi fungsi agen pastoral itu memberikan sosialisasi berkaitan gereja atau berkaitan dengan regulasi atau aturan-aturan gereja kepada masyarakat umum. Artinya mereka diberi sosialisasi supaya mereka itu diterima di tengah masyarakat. Kalau kembali kepada soal depresi, itu wajar ya. Apalagi orang-orang seperti teman-teman kita seperti LGBT ataupun yang sebaliknya. Ketika mereka berada di tengah masyarakat, yang mana nama mereka menjadi jelek. Kenapa dikatakan jelek? Karena mereka bertingkah laku atau berperilaku tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh masyarakat ya. Dengan sendirinya tekanan dari masyarakat itu membuat mereka depresi ya. Contoh sederhana. Ketika salah satu orang yang dikatakan LGBT ya, dia hidup di tengah masyarakat, kemudian dia berperilaku seperti perempuannya, bahkan dia pesiar dengan perempuan, namun dia menjadi jelek di tengah masyarakat. Kenapa dikatakan sebagai jelek? Karena atau kenapa dia laki-laki kok pesiarnya dengan perempuan? Ya kan? Itu banyak di wilayah saya itu banyak sekali. Bahkan adik sepupu saya juga seperti itu.
tapi dia tidak masuk dalam komunitas ya. Hanya dari kecil sampai besar berlaku seperti itu. Hobinya memasak, itu hobinya. Satu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Jadi banyak ya. Jadi kalau kita bicara soal depresi ini, itu memang banyak terjadi di tengah masyarakat karena mereka berada dalam lingkungan masyarakat yang tidak menerima mereka. Kembali lagi ya. Jadi di mana wilayah atau lingkungan itu yang tidak menerima mereka, dengan sendiri mereka depresi ya. Kenapa depresi? Karena mereka stres. Karena mereka didiskreditkan di tengah masyarakat. Jadi berbahaya ya kalau kita berbicara soal depresi. Artinya ketika dia bergaul dengan teman-teman di masyarakat itu bagus ya. Dia senyum, kiri kanan dia tertawa. Tetapi ketika dia balik ke rumah, ketika masuk dalam kamar, dia akan kembali memikirkan, itu kenapa saya seperti ini. Itu yang menimbulkan depresi dan kemudian seperti tadi ya, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan tragis ya. Karena itu, ketika dia bergaul dengan banyak orang, itu dia enjoy ya, dia tertawa, dia senang. Tetapi ketika dia kembali ke kamar, dia akan merenung pembicaraan orang, pembicaraan tetangga, pembicaraan masyarakat. Maka itu menjadikan bagi dia, dan setiap hari dia mengalami hal yang sama. Maka di satu sisi dia mengalami tekanan batin yang begitu luar biasa ya. Kemudian apa fungsi dari pastoral atau gereja di sini atau gereja Katolik di sini? Seperti tadi, gereja menyalurkan kepada agen-agen pastoral seperti katekis, guru agama ataupun para suster seperti itu kurang lebih. Kemudian mereka itu yang memberikan arahan, mereka itu yang memberikan arahan kepada seluruh masyarakat agar mereka itu diterima oleh gereja, bukan diterima pada akad diberkatkan atau dinikahkan oleh gereja, tidak. Mereka diterima sebagai manusia, sebab mereka merasa bahwa mereka diterima. Ya, contoh sederhana, ketika salah satu dari kalian bergaul di tengah masyarakat ya, kemudian kalian tidak diterima, pasti kalian stres ya. Tetapi ketika kalian diterima oleh masyarakat, kalian merasa senang, lega ya. Itu dengan sendirinya. Jadi salah satu cara yang dibangun oleh gereja soal agen pastoral yaitu untuk memberikan sosialisasi tentang keberadaan mereka sebagai ciptaan Tuhan, sama-sama sebagai ciptaan Tuhan, supaya mereka diterima sebagai manusia. Ya, kurang lebih kalau kita berbicara soal persoalan di tengah masyarakat berkaitan dengan LGBT yang kadang mengakhiri hidupnya dengan tragis karena depresi, kurang lebih karena mereka tidak mendapatkan penerimaan yang maksimal di tengah masyarakat. Jadi saya kan punya kenalan nih Pak, dia menjalin hubungan homoseksual. Tapi at the same time ya, dia juga orangnya tuh ini pelayanan aktif banget Pak di gereja. Dia pelayanan, dia jadi worship leader, nanti kadang dia juga jadi organis. Nah saya mau nanya, apakah pelayanan, pujian, penyembahan dia tuh diterima dalam Tuhan, padahal dia juga saat dari gereja pulang ke rumah dia kembali lagi sama pacarnya, sama pasangannya yang homoseksual. Apakah diterima pelayanannya atau terhalang dengan dosa karena dia menjalin hubungan homoseksual ini? Oke, kita kembali pada konsep dosa ya. Jadi kalau kita bicara dosa, semua manusia berdosa ya, terlepas dari dia itu LGBT ataupun siapapun itu ya. Bahkan kalau kita bicara ya, jadi seperti yang kalian kenal di dalam catatan juga soal kitab suci ya, kedua orang yang kemudian datang mengaku dosa di hadapan Tuhan kan, satunya menunduk dan menyesal siapa dia akan berbuat dosa, dia mengaku bahwa Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Sedangkan satunya kan berdoa bahwa saya telah memberikan sumbangan begini bagi membanggakan diri kan, tetapi Tuhan menerima orang yang kedua ya, yang menyesali dirinya sebagai pendosa. Jadi apa artinya di sini? Berarti kita bicara soal ketulusan orang. Kemudian tadi dikatakan soal di gereja dia aktif sebagai leadership, kemudian organis. Itu kan dia mau menunjukkan kepada banyak orang ya, bahwa mereka juga bisa seperti itu, ya kan? Artinya bahwa kita menunjukkan, kita berbicara soal talenta ya yang Tuhan berikan kepada kita. Terlepas dari dia nanti LGBT ya, terlepas dari itu ya. Jadi kita berbicara soal talenta, siapapun itu bisa. Bahkan ada yang talenta secara alami, ada yang bahkan melalui proses belajar. Contoh organis, dia akan belajar, ya kan? Dia memikirkan bahwa ini akan dampaknya besar untuk saya ke depan. Ketika jadi leadership, mungkin dia belajar juga, atau mungkin talenta yang Tuhan berikan. Kemudian apakah dia berdosa atau tidak? Semua manusia berdosa, ya kan? Tetapi kembali lagi, gereja tidak menerima kalau misalnya kelakuan misalnya homoseksual, karena melanggar dosa ya, karena melanggar hukum kodrat Allah. Jadi homoseksual itu melanggar hukum kodrat Tuhan. Karena kok masa Tuhan mengharapkan supaya hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, kok tiba-tiba hubungan seks antara laki-laki dan laki? Itu kan dengan sendiri melanggar ya, melanggar hukum kodrat penciptaan ya, hukum kodrat Tuhan yang mana mengharuskan antara laki-laki dan perempuan. Jadi persoalan leadership ataupun organis di gereja, aktif di gereja, itu wajar ya.
Tuhan memberikan kemampuan kepada siapapun. Bahkan teman-teman kita yang kekurangan aja Tuhan memberikan talenta yang begitu luar biasa ya. Jadi mereka mau menunjukkan kepada jemaat atau seluruh umat bahwa mereka seperti mereka pasti bisa ya. Terlepas dari mereka itu LGBT, kemudian dia kembali ke tempatnya, kemudian dia melakukan hubungan atau apa berkaitan LGBT, berkaitan homoseksual, apakah kemudian pelayanannya diterima oleh Tuhan atau tidak? Kita berbicara soal ketulusan hati ya, bukan kita berbicara soal tindakan manusia ya. Kita bisa bedakan dua konsep ini ya, antara tindakan manusia dengan ketulusan hati. Kalau orang melayani Tuhan dengan tulus, terlepas dari dosanya berapa sekian, tidak masalah. Karena gereja Katolik ya, akan melakukan namanya penghapusan dosa atau sakramen tobat ya, yang mana kita datang mengaku dosa kita. Kemudian kita diberi penitensi, kemudian berapa kali doa untuk menghapus, mau manajemen doa manage dosa-dosa kita ya. Jadi kita berbicara soal ketulusan hati orang. Jadi ketulusan hati orang itu yang akan diterima oleh Tuhan. Contoh kita berdoa ya, Tuhan akan melihat nih orang itu berdoa dari sungguh tidak, ya kan? Kemudian kita berkata, oh doanya rupanya pasti diterima, belum tentu. Bahkan orang yang berdoanya sepotongnya bisa diterima, ya kan? Kita berbicara soal ketulusan hati orang untuk berdoa kan. Tuhan tidak menginginkan orang datang berjam-jam berlutut di depan patung atau apa, datang berlutut berjam-jam. Kalau misalnya dia berlutut berjam-jam tapi dia tidak berdoa dengan tulus, sama saja kan? Percuma kan? Maka seperti dalam Yesus kalian kenal ya, misalnya Tuhan tidak menginginkan orang berdoa lama-lamanya. Kalau kalian mau berdoa, masuklah kemudian tutupi berdoa, ya kan? Jangan jadi seperti orang Kristen kemudian di jalan berdoa, juga bisa berdoa, belum tentu diterima kan? Jangan sampai dia berdoa hanya untuk menarik perhatian orang tahu bahwa dia suci, belum tentu. Jadi kurang lebih ya, kalau kita bicara soal keterlibatan mereka, kemudian pelayanan mereka apakah diterima oleh Tuhan tidak? Kalau satu sih diterima, karena mereka melakukan dengan tulus ya, tergantung dari pribadi orang ya, dia melakukan dengan tulus tidak. Dan tujuan yang dilakukan seperti apa? Kalau tujuan untuk banyak orang dan mengantar orang untuk kepada Tuhan, itu hal yang mulia. Kurang lebih ya kalau kita bicara soal tindakan, kemudian pelayanan orang, kemudian berkaitan dosa ya. Intinya semua manusia itu bisa berdosa ya, terlepas dari siapapun itu. Karena tidak ada yang suci untuk manusia ya. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya di bagian ketiga. Mengingat normalisasi yang terjadi di masyarakat, bagaimana bentuk pendampingan pastoral praktis yang dilakukan Gereja Katolik bagi umatnya yang mengidentifikasikan diri sebagai LGBT atau transgender? Apakah yang gereja harapkan dari mereka? Oke, kalau kita berbicara soal normalisasi, berarti kita bicara soal aturan-aturan negara ya, aturan-aturan negara atau aturan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian apa konteks kalau kita katakan gereja sebagai tindakan pastoral gereja ya, seperti saya jelaskan. Jadi gereja itu mereka harus benar-benar terlibat langsung di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat, artinya memberikan pendampingan dan kemudian mengarahkan kepada seluruh masyarakat atau seluruh umat untuk menerima mereka sebagai manusia. Artinya kita menerima mereka sebagai kakak, kita menerima mereka sebagai saudara dan saudara. Ya, kita berbicara soal normalisasi. Normalisasi adalah aturan yang mana mengharuskan orang mengikut seperti itu ya. Ketika orang melanggar norma, apakah itu dikatakan sebagai sebuah kesalahan? Seperti tadi LGBT ya. Kemudian dia mulai dari keluarga, kemudian dalam perjalanan waktu dia seperti itu, kemudian dia suka sesama jenis, kemudian mereka membentuk satu komunitas, kemudian mereka melakukan suatu kesalahan, kemudian kembali ke tengah masyarakat mereka tidak diterima, mereka didiskreditkan oleh masyarakat ya. Di satu sisi menurut masyarakat mereka melanggar norma ya. Kemudian kita berbicara soal bagaimana tindakan atau agen pastoral atau pihak gereja yang terlibat di dalam kasus seperti itu. Gereja harus memberikan pendampingan ekstra ya, harus memberikan arahan kepada masyarakat atau jemaat atau umat yang seluruhnya ya, untuk menerima mereka, mengakui mereka sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dan gereja harus pertegas ya, gereja tidak mendukung mereka melakukan tindakan seperti itu. Karena kalau kita berbicara seperti tadi ya, dari awal saya katakan, gereja tidak melarang orang menyukai sesama jenis. Gereja tidak melarang, karena kita mengagumi karya ciptaan Tuhan ya. Tetapi gereja tidak menginginkan mereka sampai melakukan tindakan homoseksual. Homoseksual itu kan melanggar hukum tadi soal pencipta. Jadi gereja, keterlibatan gereja harus benar-benar ekstra atau harus berjuang keras untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat
kepada seluruh umat, kepada jemaat untuk menerima mereka sebagai manusia. Jangan mendiskreditkan mereka atau mengabaikan mereka di tengah-tengah masyarakat. Maka nanti akan kembali kepada yang kita tadi pertanyakan soal depresi mereka ya, ujung-ujung mereka mengakhiri hidup dengan tragis. Ya kan? Gereja tidak menginginkan bahwa manusia itu harus mengakhiri hidup, ya kan? Antara manusia itu kan mau mati dan hidup tergantung dari Tuhan, Tuhan yang menentukan, bukan manusia mengakhiri hidup. Kalau manusia mengakhiri hidupnya sendiri berarti manusia berdosa, karena dia mengakhiri hidupnya kan. Selain dari Tuhan hendaki manusia itu harus menyembah, ya kan? Jadi kurang lebih ya, tindakan gereja harus benar-benar ekstra di tengah masyarakat, di tengah umat, di tengah jemaat, memberikan sosialisasi supaya mengarahkan masyarakat, supaya masyarakat benar-benar berada dalam satu konsep yang sama, harus menganggap mereka sebagai sama-sama kita dan harus menerima mereka. Nah nih Pak, jadi kan menurut konteks ini, tetapi contohnya dari sisi kaum LGBT-nya bukan dari jemaat Katolik ini. Jadi contoh dari kaum LGBT itu datang untuk minta pertolongan ke gereja Katolik. Itu kan mungkin dapat bimbingan. Nah, bimbingannya itu untuk mengarahkan si kaum LGBT ke arah yang benar atau kayak gimana? Oke ya, jadi kita bicara dari dua sisi ya, di mana teman-teman kita dari LGBT kemudian datang kepada pihak gereja ya, atau pimpinan-pimpinan gereja. Kemudian apa tindakan dari gereja ya? Yang pertama tadi saya katakan, gereja tidak menghendaki mereka untuk melakukan tindakan homoseksual, karena itu melanggar ya. Gereja yang mengampuni mereka, kemudian mengarahkan mereka untuk berada pada jalan dan contoh. Kalian boleh sesama jenis ya, mereka sesama jenis boleh, tapi gereja tidak menghendaki. Karena dari konsep yang ada, gereja juga dilema ya, dilema antara mau menerima mereka sebagai manusia dan mau merestui mereka untuk seperti itu atau tidak. Tapi kita selalu kembali ke landasan biblis atau landasan teologis di dalam gereja, hukum kawin apa untuk umat. Kemudian mereka datang kepada pihak gereja atau atasan-atasan gereja. Yang pertama kan mereka mencari yang namanya soal penerimaan. Karena di tengah masyarakat kan mereka tidak diterima. Makanya satu-satunya jalan mereka harus datang kepada pihak gereja. Karena menurut mereka pasti mereka akan diterima secara manusia. Ketika mereka diterima, jadi ketika agen-agen pastoral atau yang pihak yang lebih tinggi dalam gereja Katolik ya. Jadi ketika gereja melihat mereka seperti itu, gereja tidak akan menutup diri. Dan mungkin gereja mengusir ya, ataukah pimpinan-pimpinan gereja mengusir kalian kan LGBT kenapa kalian tidak? Bahkan gereja atau pihak-pihak pimpinan gereja memberikan mereka tugas, tentunya untuk terlibat di dalam karya-karya pastoral, pelayanan seperti pelayanan di gereja ataupun pokoknya yang bekerja di wilayah gereja ya, memberikan sosialisasi kepada anak-anak ataukah datang terlibat di gereja soal pelayanan seperti tadi leadership, kemudian organis. Artinya gereja melibatkan mereka di dalam ya, gereja tidak menutupi diri. Artinya di satu sisi mereka bisa diterima. Ketika mereka diterima, maka gereja sudah berhasil ya. Tinggal gereja mempengaruhi seluruh umat untuk menerima mereka dan mengakui mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Gereja tidak mendukung mereka untuk benar kamu harus seperti ini, kamu tetap di jalur seperti ini kan kalian tidak. Yang penting gereja mengarahkan mereka supaya mereka jangan melakukan tindakan homoseksual. Itu yang diharuskan oleh gereja, karena itu melanggar hukum kodrat. Berarti gereja tidak melarang mereka untuk saling menikah, karena itu tidak mengenai karena kita mengaku menciptakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kan kita udah dengar nih pendapat dari teologis dan juga dari ajaran gereja Katolik dari Pak Pian. Nah, coba deh kalian teman-teman kasih tahu dari pendapat kalian sendiri atau kayak yang masih mengganjal pikiran. Mungkin kan sebagai manusia atau kita itu kan punya hati nurani kan. Mungkin punya pendapat yang berbeda dari ajaran Katolik ini. Coba kasih tahu. Coba mungkin dari Maria dulu. Kalau saya lebih mau kenanya sih Pak, karena banyak sebenarnya saya tertarik banget sama topik LGBT ini karena di sekitar kita banyak banget orang-orang yang melawan hukum kodrat ya. Jadi saya lebih ke mau nanya bukan mau kasih pendapat saya. Jadi gimana Pak, sebagai kita kan sebagai murid ya, sebagai siswa di sekolah, gimana cara kita bersikap pada teman kita yang sebenarnya dia laki tapi dia bersikap seperti perempuan. Terus apakah kita harus menuntun dia ke jalan yang lebih baik karena mumpung masih bisa lah ya, masih masa pertumbuhan gitu loh, kita arahkan ke yang lebih baik,
Atau justru jadi safe, kita Iya. nggak jadi safe place Iya, jadi kayak kita kayak ikutan orang Oh, lain iya. yang lain udah ngejudge kita juga ngejudge. Betul. apa kita ke situ atau diem aja karena nggak semua orang yang kita tegur kayak ayo kamu gini aja gini deh, supaya nggak gini, nggak semua orang bisa terima itu kan. Gimana cara kita bersikap menyikapi teman kita yang seperti itu. Oke ya, jadi kalau misalnya kita berbicara soal personal ya, antara teman kita atau siapa yang mungkin seperti itu ya, kemudian dalam pergaulan sehari-hari dia bergaul lebih banyak ke perempuan, tidak kepada laki-laki ya. Jadi kalau kita mau rubah dia, kalau misalnya dia masih kecil, tidak masalah ya, kalau dia masih kecil ya. Karena yang tadi saya katakan dari awal, yang mulai dari lingkungan keluarga, kemudian dalam pergaulan masyarakat, dia kenal dengan teman-temannya, dan dia bergaul seputar itu saja ya. Kemudian sampai kepada dia beranjak dewasa atau remaja dia beranjak remaja, kemudian dia seperti itu. Kalau kita mau ubah lagi dia ya, atau bagaimana kita harus membuat supaya kita jangan terpengaruh dengan orang-orang lain yang menjudge dia seperti itu ya. Yang pertama kita menerima dia. Itu yang pertama ya. Kenapa saya katakan bahwa kita harus menerima dia? Karena dia merasa bahwa dia diterima di lingkungan di mana dia berada. Ya kan? Ketika itu masih kita mau merubah dia, tidak segampang kita merubah orang seperti itu. Palingan kita melakukan satu kegiatan-kegiatan apa yang benar-benar kegiatan itu lebih arah kepada laki-laki. Ya kan? Memang awalnya sulit, tetapi lama-kelamaan terpola ya, lama-kelamaan menjadi satu kebiasaan dan sendiri berubah. Banyak kok teman-teman saya seperti itu. Jadi kadang misalnya dulu ya, dulu kan saya SMA di seminari kan 4 tahun kan dengan sekolah itu kan tidak ada perempuan untuk siswanya. Siswa itu semuanya laki-laki. Dan banyak teman-teman saya seperti itu. Alasan orang tua mereka masuk anak-anak di seminari. Seminari kan merupakan sekolah calon imam ya, untuk jadi misalnya jadi pastor segala macam ya, dari sekolah menengah ya, seminari menengah. Jadi alasan salah satunya orang tua mereka masukkan anaknya di seminari karena seperti itu. Karena dari kecilnya dia bergaul dengan perempuan kan. Terus SMA-nya orang tuanya masukkan di asrama laki-laki semua. Otomatis pola hidupnya juga berubah. Menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau sampai di seminar dia bertemu dengan teman yang seperti itu? Ya kan? Iya. Jadi di seminari kami bukan 1-2 orang, banyak. Dari kelas 10, dari kelas persiapan, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu rata-rata ada seperti itu. Jadi mereka membentuk satu komunitas sendiri. Di seminari mereka membentuk satu komunitas ya. Bagaimana dengan teman-teman kami atau kami yang lain? Apakah kami menerima mereka? Iya, kami menerima. Tetapi kami selalu mengarahkan mereka supaya jangan selalu berkumpul bersama. Bahkan mereka jalan misalnya, mereka berjalan bersama, kemudian saling berluka. Ketika kami lihat kan tegur. Kalau di kelas kami tegur, jangan selalu berpelukan. Jangan sampai hal yang seperti itu dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan kan. Jadi mulai dari saya seminari menengah 4 tahun, saya menemukan seperti itu. Kemudian saya praktik dulu sebagai frater ya. Saya praktik dulu di seminari juga seperti itu. Saya ketemukan hal yang sama ya. Jadi ada kurang lebih beberapa anak yang selalu seperti itu. Dan mereka jalan karena mau pelukan, mereka mau peluk. Dan apa yang kami buat? Kami selalu bilang misalnya kalau jalan terus, kalau setiap hari kalau kalian dapat, kami ketemukan di jalan, kalian jalan mau peluk. Nanti kami ikat. Ikat dari pagi sampai sore. Dan hal itu yang mereka takut. Akhirnya ketika mereka lihat kami normal jalannya. Jadi kami selalu memisahkan mereka, bukan berarti kami menolak mereka, tidak. Kami membuat hal-hal yang membuat mereka tidak tersinggung sebagai pribadi yang seperti itu. Jadi ketika membuat hal seperti itu dengan sendirinya menimbulkan kebiasaan. Ketika kebiasaan seperti itu, artinya dia berubah ya dengan perlahan yang sadarkan. Oh, padahal seperti ini. Jadi kita melakukan hal-hal yang jangan membuat dia tersinggung. Walaupun dia seperti itu ya, kita memisahkan dia dengan misal dia bergaul dengan perempuan, teman-teman laki-laki ajak dia bergaul kan. Bukan bergaul dalam hal negatif ya, kita bergaul dalam hal yang positif untuk mengarahkan dia ke jalur yang baik. Kalau kita mengubah dia yang misalnya kita sudah beranjak terima aja, kita mengubah sulit. Apalagi dia kan sudah paham ya dan mudah tersinggung. Kalau mereka tidak seperti itu, cepat sekali tersinggung. Sadar tidak sadar mereka itu cepat sekali tersinggung. Kalau kita bilang mereka A, kemudian mereka rasa tidak puas, mereka tersinggung. Dan mereka tuh kadang kita lihat ya teman-teman kita LGBT kalau misalnya seperti itu ya, mereka tuh diam-diam tetapi berbahaya. Kenapa saya katakan diam-diam berbahaya? Sekali tersinggung, mereka bisa meledak emosinya. Itu teman seperti itu ya. Jadi seperti tadi, kita melakukan hal yang membuat mereka tidak tersinggung.
Artinya kita mengarahkan mereka, tapi kita tidak membuat mereka tersinggung ya. Kita mengajak mereka, intinya yang pertama kita harus menerima mereka. Kita menerima mereka sebagai ciptaan Tuhan. Kalau misalnya dia sebagai laki-laki kemudian seperti itu, teman-teman laki-laki harus menerima dia sebagai laki-laki. Jangan menolak dia atau jangan menjas dia bahwa kok seperti ini sih, jangan. Itu dengan sendirinya membuat dia akan minder dan tidak mau berkenan lagi. Maka di lingkungan sekolah ataupun dimanapun itu kalian temukan teman-teman seperti itu harus benar-benar menerima mereka, mengarahkan mereka untuk ke jalan yang benar dengan cara yang baik ya, supaya mereka jangan tersinggung, supaya mereka jangan merasa diri bahwa kok saya didiskreditkan di lingkungan teman-teman seperti itu. Kalau dia Boleh diikutin ya teman-teman. Jadi kalau kita ketemu ada yang kelenceng di angkatan di bawah kita, langsung kita ancam ikat aja. Lanjut. Kalau dari saya sendiri mungkin ada sedikit pertanyaan sama pendapat dari saya juga. Kalau untuk pendapat mungkin saya juga terima dengan apa yang tadi Bapak Fian bilang, itu menerima mereka sebagai manusia, itu saya udah setuju banget. Karena dimanapun juga manusia itu kan diciptakan menurut rupa Allah gitu kan, serupa dengan Allah, mereka itu sempurna lah ya ibaratnya. Nah, kan saya nih punya teman juga nih yang mungkin agak melenceng sikapnya ya, kayak Maria yang tadi Maria ceritain gitu. Sikapnya kayak perempuan dan suka sama laki-laki gitu. Nah, saya kan sebagai teman dekatnya juga prihatin ya lihatnya, takutnya dia itu dijudge gitu loh sama orang-orang. Saya tuh sebagai teman dekat pengen membujuk dia gitu. Menurut Bapak cara paling efektif biar bujuk dia biar mau itu untuk berubah sebagai teman dekatnya itu gimana Pak? Selain cara yang tadi Bapak jelasin ke Maria. Oke ya, jadi kita kembali lagi hal yang sama ya, topik yang sama. Jadi misal kalau persoalan seperti itu, yang pertama saya tidak berikan step by step untuk merubah dia seperti apa ya. Yang pertama saya mau tegaskan dulu ya, seorang laki-laki kadang yang pertama ya, dia bisa suka sama jenis, dia juga bisa suka sama lawan jenis. Makanya untuk teman-teman perempuan ya, jangan terlalu akrab dengan teman-teman seperti itu ya. Bermainlah. Ya, karena kadang mereka suka sama ini lawan jenis. Jadi misalnya mereka bergaul dengan perempuan kan, siapa tahu itu merupakan trik, ya. Mereka memperlakukan diri mereka seperti itu, bagi bergaul dengan perempuan. Jadi perempuan kan lemah ya, dalam tanda kutip ya. Jadi cepat sekali ya. Kalau kalian menganggap, oh dia itu sama seperti perempuan kok, tidak masalah, kita tidur sama-sama, kita apa? Hadapi ya. Terus hadapi ya. Jadi sekarang kita kembali kepada apa sih tips atau langkah-langkah yang saya buat supaya teman saya oke. Ya, pertama Yang pertama kita katakan jangan terlalu langsung bilang oh jangan begini ya, jangan begini. Itu sulit. Yang pertama dia tersinggung. Dia mudah tersinggung. Oke, arahkan saja dia kepada teman-teman laki-laki ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan kelompok dengan laki-laki banyaknya. Bagilah dia masuk dalam kelompok-kelompok yang dimana dominan laki-laki. Jangan dominan perempuan. Kalau kelompok itu dominan perempuan, maka dia dengan sendirinya tetap seperti itu. Arahkan dia kelompok di mana wilayah itu ada dominan laki-laki, supaya dia terbiasa. Ya. Terus yang kedua, yang mau saya tegaskan di sini, yang terpenting apa yang kita buat jangan membuat dia tersinggung. Kalau kita mau arahkan dia ke jalan benar atau seperti yang kita inginkan, jangan langsung to the point. Atau kan langsung kita langsung bilang, kita kan akrab nih, kita bilang, kau jangan seperti ini, harus begitu. Jangan. Itu dengan sendirinya kita menutup diri untuk menerima dia. Ya kan? Perlahan-lahan kita mengusir dia dari pergaulan kita kan. Makanya saya katakan tadi, lakukan hal yang menurut kalian baik, menurut dia tidak tersinggung. Supaya seperti tadi, setiap kegiatan apapun, jangan bagi dia dalam kelompok-kelompok yang dominan perempuan. Arahkan dia ke kelompok yang dominan laki-laki. Dia terima apa tidak terima itu kelompok. Itu kewajiban dia untuk bergaul, ya kan? Ketika tidak bergaul ada konsekuensi kan? Ya kan? Ada konsekuensinya kan? Misalnya dari sekolah atau apa, konsekuensinya. Intinya dia bergaul dengan laki-laki. Terus dalam keseharian kemudian dia selalu datang dengan kita, bergaul dengan kita. Hati-hati seperti saya katakan ya. Karena mereka suka sama jenis, karena mereka suka sama jenis. Ya, jangan terlalu terpancing dengan itu atau terlena dengan hal seperti itu ya. Intinya kalian selalu berhati-hati kalau kita berbicara soal teman-teman seperti itu. Kan kita kan tidak tahu ya motif di balik itu kan kita tidak tahu. Apakah murni karena dia seperti itu ataukah tidak? Karena untuk laki-laki kan walaupun dia berperilaku seperti ini, tentu ya dia seperti perempuan ya. Tetapi soal seksualitasnya normal. Ya kan? Walaupun fisiknya
dia berperilaku seperti perempuan, tapi seksualitasnya normal, ya kan? Apalagi kalau ketika kalian masuk pertumbuhan, akhirnya bermasalah nanti. Kan sudah banyak kasus seperti itu kan? Makanya selalu berhati-hati. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi. Yang pertama, kita selalu menciptakan hal yang mana membuat dia bisa sendiri. Kalau kita mau akan menciptakan hal yang baik, jangan bicara dari dari dekat yang bisa kita bicara soal kalau yang begini ya kita akan dia begini. Walaupun kita teman dekat ya, belum tentu apa yang kita katakan diterima. Jangan sampai dia tersinggung dan dia menganggap bahwa perjalanan kita belum lebih sampai sejauh ini, kita sudah akrab sampai sejauh ini, tapi tiba-tiba ke usia saya dengan hal begitu kan, berarti membuat dia dengan sendirinya akan menganggap negatif untuk kita kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut aja ke kesimpulan, penutup dan kesimpulan. Kalau mungkin kesimpulan dari semuanya ya. Oke. Menurut pandangan gereja Katolik tadi udah dijelaskan sama Pak Fian. Kalau pandangan dari gereja Katolik itu kalau dia itu tidak menyalahkan untuk pria ini bisa menyukai sesama jenisnya itu ya. Nah itu yang tidak diperbolehkan adalah perkawinan, karena kita kalau udah melaksanakan perkawinan itu udah melawan hukum kodrat yang apa namanya yang disuruh kita saling melengkapi perempuan dan laki-laki itu untuk mempunyai keturunan, tapi malahnya laki-laki sama laki-laki kan nggak mungkin ya. Iya. Nah jadi itu mungkin tuh aja sih dari aku sih kesimpulan. Nah mungkin aku bakal nambahin pesan penutup doang. Nih kan teman-teman kalau udah mendeteksi ada adik kelas atau mungkin teman kalian yang ada tanda-tanda gemulai atau tanda-tanda udah melenceng, ya. Kalian bimbing, tapi bimbingnya pelan-pelan, jangan langsung secara langsung kayak menghakimi dan kesannya nggak ngertiin dia. Udah, mungkin sekian dari podcast kami kali ini. Terima kasih buat Pak Fian yang udah datang di podcast kami kali ini ya. Dia sibuk-sibuk loh dia, beragama Katolik. Iya. Pulang sekolah nggak jadi 4 hari, jadinya hari ini. Makasih ya Pak Fian. Terima kasih. Bye teman-teman semua, sampai jumpa di podcast KKN kita kali ini. Bye bye.